Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban dan bulan Rajab sudah kita lewati, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan bulan Rajab itu dengan sebaik-baiknya. Kita termasuk Ar-Rajabiyun, orang-orang yang diundang dan kemudian menyadari bahwa kita itu adalah undangan dari bulan tersebut, dan kita tahu bahwa kita ini adalah tamu, dan lalu mampu menjadi seorang tamu yang sebenar-benarnya tamu. Kalau kemudian bulan Rajab tersebut mampu kita miliki, harus dimiliki, lalu bagaimana cara kita untuk menjadi Rajabiyun? Orang-orang yang disifati dengan sifat Rajab. Sebagaimana kalau misalnya Anda punya sesuatu, Anda disifatkan dengan apa yang Anda miliki tersebut. Misalnya Anda punya ilmu, Anda dikatakan sebagai seorang alim. Artinya orang yang disifati dengan sifat ilmu. Sifat ilmu itu ada dalam diri Anda. Jadi kalau Anda udah menjadi seorang alim, kemana saja Anda berada, ilmu ikut dengan Anda. Anda ada di sana, ilmu ada di sana. Anda lihat, orang melihat Anda, maka Anda itu dilihat sebagai seorang yang alim, udah menyatu dengan Anda. Ketika Anda dikatakan sebagai al-musalli, orang yang sholat, berarti hakikat sholat itu udah ada dalam diri Anda. Anda menyatu dengan hakikat sholat itu. Maka ketika Anda berada di bulan Rajab, Rajab satu hakikat yang memiliki keistimewaan, sehingga kalau kita mengerjakan keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Rajab tersebut, maka kita akan menjadi hakikat Rajabiyun. Kita disifati dengan sifat Rajab tersebut. Walaupun Rajab itu pergi, tapi hakikat Rajab ada dalam diri kita. Secara zahir, jadi dua hal yang harus kita lihat, bahwa segala sesuatu apapun juga, jadi tidak bisa dilepaskan dari dua unsur ini, unsur zahir dan unsur batin. Itu selalu ada. Unsur yang terlihat dan unsur yang enggak terlihat. Lafaz dan makna, huruf dan makna itu sendiri. Itu pasti. Dan hakikatnya tidak lain adalah yang tidak terlihat, itu maknanya. Itu yang mau dikejar. Jadi ketika dikatakan Rajab berarti ada makna di dalamnya. Dan itu yang mau kita kejar. Ketika dikatakan bahwa Rajab itu adalah bulan Allah, berarti hakikat Rajab itu tidak lain, hakikat yang bersentuhan langsung dengan hakikat Allah. Atau kemudian dalam salah satu riwayat juga dikatakan bahwa Rajab itu adalah bulan umatku, itu menyatu dengan hakikat keumatan itu sendiri. Ini harus kita capai. Jadi selama 30 hari itu kita betul-betul dijamu oleh apa yang dimiliki oleh Rajab. Rajab datang dengan membawa sesuatu. Kita itu tiafa, kita dijamu. Apa yang dia miliki? Oke. Ini yang akan difahami bagi orang-orang yang memang benar-benar memanfaatkan bulan Rajab, bukan orang-orang yang ada di luar. Jadi bisa saja kita ini berada di bulan Rajab, tapi secara batin kita berada di luar. Secara batin kita ada berada di luar. Seperti seseorang yang berada di dalam rumah, sebagaimana yang saya misalkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bisa saja ada seseorang di dalam rumah, tapi rohnya di mana? Di luar. Dia ingat dengan tempat-tempat yang lain. Kan seperti itu. Orang di dalam masjid, tapi dia berada di mana? Dia berada di mall. Yang dilihat sama Allah apa? Batinnya tuh. Jadi Jadi memang zahirnya dia berada di dalam masjid, tapi batinnya dia berada di luar.
Lalu apakah kemudian para malaikat mencatat bahwa dia berada di masjid? Kalau dia kembali nanti, dia lihat itu catatan, nggak ada. Kok catatan saya sejam segini pada jam ini waktu zuhur, kok saya dicatat ada di mana? Di mall. Kenapa? Karena batin Anda waktu itu ada di mall, itu yang dicatat. Makanya Anda tahu, oh ini hakikat saya tuh, kan gitu. Yaumatublas sarair, jadi apa yang tersembunyi semuanya terlihat. Apa yang ada di dalam batin kita semuanya terpampang. Yaumatublas sarair. Tuh, idza zulzilatil ardu. Jadi benar-benar tuh digoncang, tergoncang, terlihat naik ke permukaan, terlihat, oh iya seperti ini saya. Orang lain nggak tahu, tapi kita sendiri kan sebenarnya tahu. Kita bisa membaca diri kita sendiri, kita bisa tahu diri kita. Hanya terkadang kan kita menutupi hakikat diri kita dari pandangan orang lain, tapi kita tahu, oh iya bukan seperti itu. Tapi nanti di alam barzakh, ya di alam barzakh, apalagi di alam akhirat nanti itu lebih jelas lagi. Di alam barzakh semuanya kita lihat, terpampang seperti apa diri kita, kelakuan kita, sikap kita, perbuatan akhlak kita, itu semuanya terlihat. Jadi seperti itu. Jadi yang tahu seperti apa itu bulan Rajab, ya benar-benar orang yang memanfaatkan bulan Rajab itu, dan dia masuk ke dalam. Dia masuk. Karena kalau dia masuk ke dalam berarti dia tahu. Seperti orang yang Anda panggil masuk ke dalam rumah. Kalau dia sudah berada di rumah berarti dia tahu apa yang ada di dalam rumah. Ketika ditanyakan, ya dia tahu setiap sudut-sudut yang ada dalam rumah, dia tahu. Karena dia memang ada di dalam rumah. Ketahuan. Waktu ditanya, tahu tuh. Beda. Orang yang berada di luar, ketika ditanya mungkin duga-dugaan aja. Seperti apa ya? Dia lihat tuh apa yang kata orang, teori-teori yang ada di buku-buku. Oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ditanya, kamu masuk enggak? Enggak. Lalu dari mana kamu tahu bahwa itu ada di dalam? Kata orang. Kata orang. Kan teori semua tuh. Jadi Anda harus masuk ke dalam, Anda cicipi, Anda nikmati, baru kemudian Anda itu disifati dengan sifat Rajab. Rajab pergi, udah selesai 30 hari, tapi Anda udah memakai itu baju Rajab, pergi dia, tapi Anda udah menjadi hakikat Rajabiyun. Ketika Anda sudah menjadi hakikat Rajabiyun, apa yang kemudian akan terjadi? Allah melihat Anda sebagai seorang Rajab. Anda udah terhiasi dengan hiasan Rajab. Pada saat Anda sudah menjadi hakikat Rajab, maka yang akan datang menyambut Anda apa? Hakikat Sya'ban. Sya'ban yang datang lagi. Selanjutnya Sya'ban yang akan datang. Makanya dibilang Rajab, Sya'ban, Ramadan satu kesatuan, saling terikat satu dengan yang lain. Kalau Rajab dikatakan bahwa itu adalah bulan Allah, ya, atau bulan umatku, ini proses pembersihan diri di sini, proses pembersihan diri, istighfar. Kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Itu hakikatnya. Proses perjalanan pertama. Ini perjalanan sulit, ini bukan mudah. Karena pada akhirnya kita harus meninggalkan adat kita, meninggalkan kebiasaan kita, harus meninggalkan rumah kita. Rumah kita tidak lain adalah nafsu kita, ego kita, diri kita. Ini kebiasaan-kebiasaan yang melekat dalam diri kita. Budaya-budaya yang ada dalam diri kita, pikiran-pikiran yang suka marah, yang hasut, dengki, iri, ini kan benar-benar menyatu dalam diri kita, dan kita merasa bahwa itulah aku. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit iri, sedikit-sedikit hasut, sedikit-sedikit mengeluh. Itu kan sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Kita mau dikeluarkan, dan kita benar-benar harus keluar dari sifat itu. Itu rumah kita. Nafsu itu rumah kita, sudah menjadi rumah kita. Karena sudah menjadi rumah kita, terkadang orang merasa udah nyaman di dalam, nggak mau pergi dia, nggak mau, walaupun dia hanya lihat bahwa rumah itu udah berantakan, dia nggak mau tinggal ke sana. Seperti kita kan, kita udah tahu bahwa rumah ini udah nggak layak tinggal, tapi kita tetap adem di situ, tetap nyaman, karena udah menjadi karakter kita, udah
Seperti seseorang yang berada di tempat sampah, maka tempat sampah itu sudah membentuk diri dia. Lama-kelamaan dia udah nggak merasa apa, dia udah nggak merasa susah dengan itu, merasa nyaman, malah asyik dengan itu. Bau-bau busuk itu dia rasa apa? Kayak wangi-wangian, kayak bau kasturi gitu. Udah menyatu dengan dia. Seperti diceritakan, seseorang masuk ke dalam toko penjual minyak wangi. Ketika dia masuk ke dalam, pingsan. Orang kaget. Berbagai macam cara dibikin supaya orang ini apa? Sadar. Enggak sadar-sadar juga. Akhirnya ada seseorang yang kenal orang tersebut. Langsung dia pergi, balik lagi. Dia ambil apa? Dia ambil kulit dari kambing, sapi yang dikeringkan, yang bau busuk itu. Diambil, diciumkan sama orang itu, langsung sadar. Orang heran, ditanya, oh iya, orang ini memang kerjanya apa? Kerjanya suka menyamak, mengeringkan kulit sapi, kulit kambing, kulit binatang tuh. Itu. Makanya dia udah terbiasa dengan bau busuk. Ketika dia masuk ke dalam apa? Ke dalam toko wangi-wangian, itu mengganggu dia, membuat dia pingsan. Karena nggak terbiasa dengan itu. Dia rasa bahwa itu apa? Dia rasa bahwa itu menyusahkan dia. Begitu. Hidup kita kan seperti itu. Udah terbiasa dengan satu tempat, mau dipindahkan ke tempat lain, kita merasa susah. Terbebani dengan pikiran kita, dengan khayal kita. Itu aja udah membuat kita susah untuk pergi. Apalagi ketika kita udah dimasukkan di situ lagi, membiasakan diri lagi dengan kehidupan itu, kita susah. Walaupun kehidupan itu menyenangkan, sangat menyenangkan. Tapi karena kita udah terbiasa dengan sesuatu hal yang lama, udah menyatu dengan kita, udah mengkarakter dalam diri kita, kita anggap bahwa itulah kehidupan yang menyenangkan dalam diri kita. Ini yang mau dihilangkan. Dosa terkadang sudah menyatu dalam diri kita. Itu udah karakter benar tuh. Jadi kalau satu hari dia nggak marah-marah, sakit kepalanya, sakit benar. Kalau satu hari saja dia nggak berkelahi sama orang, mau pingsan dia. Kalau satu hari aja nggak menggibah orang, tuh, mulutnya kaku tuh, kaku bener, nggak nyaman dia rasa. Itu udah mengkarakter itu. Nah, ini mau ditinggalkan. Meninggalkan sesuatu yang udah menyatu dalam diri kita itu setengah mati. Berat benar, sangat berat. Terkadang orang bisa mati. Makanya kan dalam tasawuf dikatakan bahwa proses orang untuk membenarkan dirinya, ya, keluar dari kebiasaan dirinya, dari karakter yang udah melekat dalam dirinya, itu dikategorikan sebagai apa? Sebagai mautul ahmar, mati merah, karena memang harus berdarah-darah. Inilah yang dikategorikan oleh Rasulullah sebagai apa? Jihadul akbar, yang berat, menentang sesuatu hal yang ada di luar, oke. Berjihad dengan sesuatu yang ada di luar terkadang Anda mudah. Tapi ketika berjihad dengan diri Anda, bayangkan diri Anda yang harus Anda sakiti. Berat kan? Melihat diri Anda salah, mengaku diri Anda nggak benar, mengaku bahwa diri Anda itu berbuat sesuatu hal yang tidak menyenangkan, mengaku kan berat. Terkadang saking susahnya, orang nggak mau, lebih memilih dianya nggak mau melakukan itu. Makanya kan antara ibadah dengan pembersihan diri, antara ibadah dengan meninggalkan karakter yang udah menyatu dalam diri kita, itu dua hal yang berbeda. Jangan Anda pikir bahwa kalau orang buruk itu kemudian dia nggak bisa beribadah. Dia bisa saja rajin beribadah, tapi pembersihan diri dia tidak akan lakukan. Kenapa? Karena berat loh, berat benar tuh. Makanya Allah bilang qad aflaha man zakkaha. Jadi
beruntung tuh, sangat beruntung. Beruntung. Kebahagiaan, ketenangan itu ada di sana. Jadi kalau mau kita bahagia, mau kita tenang, ini yang harus kita lakukan. Bukan hanya apa? Memperbesar ibadah. Ibadah nanti. Kalaupun nggak nanti, oke, harus jalan berbarengan. Jadi jangan lupakan yang ini. Kalau Anda lupakan tazkiyatun nafs, Anda lupakan untuk mengeluarkan diri Anda dari karakter-karakter yang sudah menyatu, yang dibentuk oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda, yang dibentuk oleh diri Anda sendiri, dan Anda anggap bahwa itu sifat-sifat yang layak Anda miliki, kan merasa begitu layak, manusiawi. Anda rasa manusiawi. Jadi kalau misalnya Anda berada di antrian, kemudian antriannya Anda diserobot sama orang, lalu kemudian Anda marah, Anda membentak, Anda mau memukul, Anda anggap bahwa itu sesuatu hal yang wajar, kan begitu? Tapi itu nggak wajar. Itu nggak wajar. Harus mengalahkan diri kita. Tanpa kita sadari, kita anggap itu manusiawi. Kita anggap itu menentang apa kezaliman. Ini zalim ini. Nah, jangan sampai kita tertipu. Ini seperti yang terjadi kepada Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali dalam perang Khandaq, ya, ketika perang 1 lawan 1, Sayyidina Ali sudah mengalahkan wakil dari kaum musyrikin. Orang itu udah jatuh, mau ditebas oleh Imam Ali. Orang itu meludahi beliau. Apa yang kemudian beliau lakukan? Dalam riwayat dikatakan bahwa beliau nggak membunuh orang itu. Dalam riwayat yang lain, beliau tidak jadi, kemudian beliau pergi sebentar, beliau tenangkan, baru kemudian beliau bunuh. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa karena orang itu meludahi Sayyidina Ali, beliau nggak jadi membunuh orang itu, dilepaskan. Coba. Ketika ditanya kenapa? Karena pada saat itu, ketika dia meludahi saya lepas kontrol, saya marah, dan saya tidak ingin melakukan sesuatu, walaupun itu hak, walaupun itu sesuatu hal yang baik, walaupun itu sesuatu yang benar. Tapi ketika didorong oleh rasa amarah, oleh aku, oleh ego saya, oleh nafsu saya, itu menjadi sesuatu hal yang buruk. Itu. Memang Anda mungkin nggak berdosa. Tapi di mata Allah, Anda bukan orang mulia. Anda tidak berbuat itu karena Allah. Dan Anda tidak dikategorikan sebagai apa? Sebagai seorang hamba Allah. Enggak. Dan Anda nggak naik derajat, tidak menjadi seorang mukmin haqqan. Ketika Allah katakan ittaqullah haqqa tuqati, ini bertakwa, tapi dengan takwa yang bagaimana? Haqqa tuqati, yang benar-benar bertakwa. Jadi ibadah bisa saja keburukan tetap ada dalam diri kita. Kita rajin sholat, tapi ghibah juga rajin. Kita rajin puasa, tapi apa? Memaki, mencaci, hasud, dengki, lancar juga. Seperti itu. Jadi bukan sesuatu hal yang pasti gitu. Kalau orang rajin beribadah kemudian sifat-sifat buruk itu hilang dari dalam diri dia, enggak. Ini harus diproses sendiri. Jadi ibadah tetap jalan, tapi proses untuk pembersihan diri, untuk merubah diri harus juga Anda lakukan. Dan ini lebih mulia daripada yang itu. Kadaf, sesuatu hal yang pasti gitu. Kalau orang rajin beribadah kemudian sifat-sifat buruk itu hilang dari dalam diri dia, enggak. Ini harus diproses sendiri. Jadi ibadah tetap jalan, tapi proses untuk pembersihan diri, untuk merubah diri harus juga Anda lakukan. Dan ini lebih mulia daripada yang itu. Qad aflaha di sini.
Ini beruntung Anda, berbahagia Anda. Anda akan dibawa terbang dengan ini. Tapi yang ibadah tadi kemudian sifat-sifat tanah, sifat-sifat aku, nafsu masih ada. Anda nggak dibawa terbang, nggak kembali kepada Tuhan Anda. Anda tidak akan menjadi kekasih Allah. Mungkin Anda dikatakan sebagai ahli ibadah saja, tapi belum tentu Allah, para malaikat, orang-orang yang ada di langit mengkategorikan Anda sebagai hamba Allah. Setan bisa saja nggak akan apa? Nggak akan memperdayakan Anda, bahkan Anda menjadi teman syaitan. Ketika sifat-sifat hewan masih terus ada dalam diri kita, ibadah percuma. Percuma. Karena tidak mampu merubah diri kita. Sedangkan tujuan daripada ibadah ini kan sarana. Tujuan daripada ibadah itu bagaimana mengeluarkan kita, menjadikan kita menjadi kekasih Allah, menjadi kita suci, bersih, bisa terbang menuju kepada Allah, meninggalkan alam tanah ini. Alam tanah tidak lain adalah sifat-sifat zulumat, sifat-sifat kegelapan, sifat-sifat yang membuat kita pada akhirnya apa? Menjadi ahlud dunia, menjadi orang yang begitu cinta dengan alam dunia, menjadi orang yang begitu melekat dengan alam dunia, merasa susah kalau apa yang ada di alam dunianya diambil. Itu ahlud dunia, itu seperti itu. Tapi kalau akhiratnya, kalau hubungan dia dengan Allah misalnya terganggu, dia nggak susah. Ghira, rasa cemburu yang begitu besar kepada Allah itu nggak ada. Kepada Allah nggak ada. Nah, ini harus dimiliki. Orang mukmin punya itu. Orang mukmin haqqan, yang sebenar-benarnya mukmin. Oke. Kita kembali kepada bulan Rajab. Jadi kalau bulan Rajab ini benar-benar kita dapatkan, kita masuk ke dalam bulan Rajab, masuk loh, kita jadi tamu di dalamnya. Jadi harus kita andaikan bahwa bulan Rajab itu yang sudah lewat kemarin, itu adalah rumah, kita masuk ke dalamnya, kita dijamu, kita diberikan makanan-makanan yang begitu menyenangkan, kita cicipi. Kemudian ketika kita cicipi kita keluarkan tuh sifat-sifat baru kita dicuci di dalamnya, kita dimandikan, kita diberikan baju baru, untuk menyongsong untuk menyongsong alam selanjutnya, untuk menyongsong bulan selanjutnya, bulan Sya'ban. Ini lebih tinggi lagi, nanti kita akan jelaskan apa itu bulan Sya'ban. Nah, di sini Anda dipermak, di situ Anda dipermak, dibersihkan, Anda dikeluarkan tuh sifat-sifat buruk dengan istighfar. Makanya ini apa? Ini alam rahmat. Hanya kasih sayang Allah yang bisa menyelamatkan Anda di sini. Kasih sayang Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, yakin orang sangat susah untuk bisa melepaskan karakter yang dia miliki, bisa untuk mengalahkan akunya dia. Anda harus kuat hubungan Anda kepada Allah, harus meminta pertolongan Allah. Kuatkan di situ, kuatkan. Berhasil proses ini, Anda keluar, Anda akan disongsong oleh bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban apa? Kata Nabi, syahri, bulanku. Jadi yang mau nyongsong Anda Jadi bulan Sya'ban itu adalah Anda masuk ke dalam Anda masuk ke dalam rumah Rasulullah, Anda masuk ke dalam bulan Rasulullah. Berarti bulan itu adalah milik Nabi. Nabi yang menyambut Anda di bulan ini, Nabi yang menjadi sahib, menjadi pemilik bulan itu. Berarti Anda bertamu kepada Nabi. Allahu Akbar. Ini sebagaimana penjelasan saya kemarin, ya, bahwa Nabi Muhammad Anda bisa baca, Anda bisa dengar, ya, dalam ceramah di YouTube tentang tentang hakikat Rasulullah itu sebagai perantara alam ini. Ya iya, bulan Sya'ban adalah bulan Nabi. Bulan Nabi. Bulan apa? Bulan Asma. Bulan asma-asmanya Allah. Setelah proses pembersihan berhasil, Anda kemudian masuk ke dalam bulan Asma. Ini samudra Asma. Ini adalah hakikat perjumpaan dengan Nabi. Nabi yang dikatakan sebagai manusia sempurna, wakil Allah, tangan Allah. Itu Nabi. Media, sarana penciptaan Allah. Sarana. Jadi bisa dikatakan ketika Rasulullah mengatakan tentang sosok Sayyidina Ali sebagai sebagai babul ilm, ana madinatul ilm wa Ali babuha. Itu kan dalam riwayat.
Jadi Rasulullah itu kotanya ilmu, kotanya. Jadi pusatnya ilmu, semuanya itu ada dalam Rasulullah. Jadi kalau Anda masuk ke dalam kota Rasulullah, yang Anda dapatkan apa? Ilmu, ilmu kenabian yang Anda dapatkan, ilmu-ilmu rahasia-rahasia yang dimiliki oleh Nabi. Dan Nabi memiliki itu datang dari Allah kan. Jadi semua hakikat ilmu diberikan kepada Anda. Tapi sebelum Anda masuk ke dalam kota ini, Anda harus melewati apa? Pintunya dulu. Dan pintu itu tidak lain adalah Sayyidina Ali. Itu dalam riwayat. Ini menceritakan tentang makam derajat Sayyidina Ali. Anda kalau di dalam tasawuf, semua sila-sila tasawuf, itu selalu berujung kepada Sayyidina Ali. Lalu Rasulullah pasti bersumber di sana. Itu sumbernya di sana. Itu hakikatnya. Oke, nanti kita akan jelaskan tentang kedudukan Sayyidina Ali di dalam tasawuf. Itu luar biasa. Oke, sekarang kita bercerita tentang makam Sya'ban atau makam Rasulullah. Jadi kalau kemudian Rasulullah itu mengatakan bahwa saya Madinatul Ilm wa Ali babuha, maka bisa dikatakan seperti ini. Ini juga ucapan dari Allah yang mengatakan bahwa ana Madinatul Ilm. Karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi itu dimiliki apa? Datang dari Allah. Berarti kalau Allah tidak berbicara kecuali wahyu Allah, berarti ucapan Nabi adalah ucapan Allah. Dan Allah ketika dia mengucapkan ini, dia akan katakan apa? Ana Madinatul Ilm. Karena gitu. Jadi Allah pun mengatakan bahwa saya itu pusat ilmu. Di sini pusat ilmu itu. Tapi sebelum Anda mau datang kepada saya sebagai pusat ilmu, Rasulullah babuah, Anda harus melewati Nabi. Mau nggak mau harus ke sana, wasilahnya Nabi. Anda nggak mungkin bisa datang kepada saya kalau Anda nggak lewat pintu, mustahil. Kecuali kalau Anda mau mencuri. Tapi di alam batin nggak ada istilah seperti itu. Kalau di alam zahir, oke. Anda bisa masuk lewat apa? Bukan lewat pintunya, lewat jendela. Itu kalau di alam zahir Anda mencuri. Tapi kalau di alam batin nggak ada. Semua pintu-pintu tertutup, semua jendela-jendela nggak ada kecuali satu pintu. Hanya pintu Nabi. Jadi Anda nggak mungkin bisa masuk berjumpa dengan Allah kecuali harus apa? Melewati bulan apa? Melewati Rasulullah. Itu. Makanya saya udah jelaskan kemarin, kalau Anda pahami benar itu, tolong Anda dengar tuh, pahami benar itu. Di ceramah saya kemarin. Jadi perantara penciptaan Allah itu ya Rasulullah, lewat tangannya Nabi. Semuanya memancar dari Nabi. Jadi kalau mau dimisalkan seperti mata air, ya, ini turun dari mata air yang berada di atas puncaknya. Kemudian apa? Turun melewati apa? Melewati kanal tuh. Nah, kanal ini ada di tangan Nabi. Nabi yang menampung semuanya. Setelah berada di Nabi, apa yang kemudian dilakukan Nabi? Nabi memancarkan tuh. Yufajjiru tafsyiran. Memancarkan. Makanya dibilang Sya'ban. Sya'ban apa? Syu'ab. Kanal-kanal tuh. Ada bagian-bagiannya. Itu hakikatnya. Jadi dari Nabi baru kemudian memancar itu. Memancar. Beberapa pancaran. Jadi cahayanya Allah itu hanya satu, memancar hanya kepada Rasulullah. Hanya fokus kepada Nabi saja. Pancarannya kesempurnaan. Lalu Nabi yang memiliki kemampuan untuk apa? Untuk memancarkan. Seperti itu. Paham Anda? Jadi bukan memancar langsung dari Allah. Allah itu sempurna, Allah itu wahid, Allah itu tunggal esa. Enggak mungkin sesuatu hal yang bersifat plural, yang banyak memancar dari hal yang satu. Enggak mungkin. Allah itu sempurna dan hanya akan memancarkan sesuatu yang sempurna. Dia cahaya dan hanya akan memancarkan cahaya. Lalu kemudian kenapa ada kegelapan? Kan seperti itu. Nabi ini tidak lain menjadi apa? Menjadi sarana itu. Sarana menampung. Makanya Nabi itu kekuatan spiritualnya Nabi itu luar biasa.
Bayangkan menampung kesempurnaan ini butuh apa? Butuh kemampuan, butuh kekuatan, nggak sembarang kekuatan. Makanya kenapa Nabi itu benar-benar kalau istilahnya kita dipelonco itu. Ujiannya Nabi, beban yang diterima oleh Nabi itu luar biasa. Tidak lain untuk apa? Ya untuk menerima pancaran yang maha berat ini. Tajalli, manifestasi yang maha berat. Kalau tajalli Allah kepada siapa? Kepada nabi-nabi yang lain, misalnya punya tingkatan-tingkatan tertentu. Kepada Nabi itu tingkatannya 100, tajalli 100. Maka kemampuan untuk menerima hal tersebut pun harus 100. Kalau kemampuannya hanya 50, berarti apa? Dia tidak akan mampu menerima tajalli Allah yang sempurna. Enggak. Itu hakikatnya. Kalau Anda bisa melihat bahwa Rasulullah diundang sama Allah langsung berjumpa dengan Allah fi sidratil muntaha, ini menggambarkan tentang apa? Makan Nabi. Itu makam Nabi, derajat Nabi. Coba lihat. Orang yang bisa kembali ke satu tempat itu menandakan bahwa dia berasal dari situ. Orang yang tidak pernah berasal dari satu tempat, misalnya tempat tertentu, dia nggak mungkin bisa kembali ke tempat yang dimana dia sendiri nggak tahu kan, karena memang bukan tempatnya dia. Kalau rumahnya Anda katakanlah rumahnya Anda berada di satu tempat, Anda kan hanya bisa tahu apa? Rumah itu. Anda nggak mungkin bisa masuk rumah-rumah lain, karena Anda nggak tahu rumah-rumah yang lain. Anda hanya bisa memasuki di mana Anda sendiri berasal dari situ. Kembali kepada makamnya, karena Rasulullah ini berasal dari makam yang tidak terbatas dengan Allah. Qaba qausaini au adna, makam au adna, yang dimana ketika Anda melihat dalam Isra Mi'rajnya Nabi, ketika dia Mi'raj dengan malaikat Jibril, kemudian dia akan memasuki alam Jabarut. Ya, melewati alam malakut. Setelah memasuki alam malakut, diperlihatkan berbagai macam hal, tayangan-tayangan yang berada di alam malakut, alam barzah al-kubra, alam malakut. Ini kemudian apa? Mau masuki Jabarut, alam lahut, alam perjumpaan, Sidratul Muntaha. Sini kan Jibril udah nggak bisa masuk, udah nggak bisa. Diajak, dipanggil sama Nabi, dipanggil sama Nabi Jibril, dibilang nggak bisa, saya nggak bisa. Anda berjalan sendiri, ini udah nggak bisa lagi. Saya udah nggak bisa menemani kamu. Kalau saya melangkah saja sedikit, kata Jibril, saya akan terbakar, saya hancur, lebur, nggak bisa masuk. Karena memang karakter saya, kemampuan saya nggak bisa untuk itu. Saya diciptakan bukan untuk itu, wahai Rasulullah, makam saya nggak di situ. Saya nggak bisa. Ini udah makam apa? Ini udah makam antara kekasih dengan kekasihnya. Nggak bisa ada yang lain. Kalau mau dimisahkan dalam hakikat sholat, ya udah sajadahmu, udah tempatmu untuk apa? Untuk beribadah dengan Allah. Nggak bisa ada lagi yang lain-lain. Anakmu, derajatmu, jabatanmu, hartamu, nggak bisa masuk lagi ke situ, nggak bisa. Makanya pernah satu ketika ini gambaran yang diperlihatkan oleh seorang wali Allah, Imam Hussein bin Ali As-Sajjad, satu kekasih Allah, wali Allah, cucu Nabi. Dia kan gambarkan itu ketika dikabarkan sementara dia berada di Baitullah, lagi berada di Baitullah, dikabarkan kepada beliau dari pembantunya, katakan bahwa unta Anda itu diculik sama orang, harta Anda diambil sama orang. Tolong berdoa sama Allah, karena Anda sekarang berada di tempat yang sangat mulia. Doa di sini mustajab. Apa dikatakan oleh orang itu? Oleh Imam As-Sajjad, dia bilang, wailak, celaka kamu. Apa saya harus berdoa di tempat yang mulia ini, di mana saya hanya antara aku dengan Allah, untuk mendoakan satu hal yang tidak ada nilainya, masalah dunia di tempat ini? Dia bilang, tidak, saya tidak mau mendoakan itu. Saya di sini datang hanya untuk diri saya dengan Allah, hanya ingin berkomunikasi, hanya ingin memperlihatkan
siapa dia yang sebenarnya di hadapan Allah. Enggak ada lagi tuh urusan-urusan dunia. Bukan kayak kita. Kita, tapi itu kan makamnya kita. Mau diapa? Tapi kalau kita naikkan derajat kita, itu yang kita akan rasakan. Kita akan rasakan. Dengan sendirinya Anda pada akhirnya apa? Merasa malu gitu. Merasa malu ketika Anda sementara beribadah di atas sajadah. Tiba-tiba Anda merasa nggak pingin lagi. Mulut Anda itu kayak terkunci. Pikiran Anda kayak nggak mau lagi mengucapkan itu. Nggak ada. Anda pada akhirnya udah pasrah. Ya Allah, saya nggak mau lagi. Kan seperti itu. Beda kalau masih ada. Kalau masih ada, masih muncul pada saat itu Anda ingin mengadu, Anda ingin mengeluh. Ya udah, ucapkan itu, doakan. Kenapa? Karena memang itu makam Anda. Tapi kalau orang-orang yang sudah dekat, yang terus berzikir, beribadah, nggak ada lagi itu. Nggak kepingin dia. Nggak mau. Seperti gini, Anda kalau memang dari awal udah nggak suka jalan kota itu, udah nggak suka pangsit Anda, udah nggak mau Anda, udah enek gitu dengan pangsit. Kira-kira ketika ditawarin pangsit, Anda masih mau terima nggak? Anda kan nggak mau, jijik Anda, udah nggak mau, pengen muntah Anda, kan begitu. Ini kalau dimisalkan pada makanan, Anda apa? Anda tolak gitu. Saya nggak di sini lagi. Pikiran Anda tentang pangsit udah nggak ada. Muncul saja, Anda merasa apa? Susah. Kalau pikirin pangsit aja, Anda merasa apa? Merasa terbebani. Susah Anda. Kenapa? Karena Anda bukan di situ lagi. Makom Anda nggak di situ. Kalau makomnya dia masih di situ, mungkin memang pada saat itu dia nggak kepingin makan. Saya masih kenyang. Tapi apa yang dilakukan? Tolong bungkus, saya mau bawa. Nah, berarti memang makom dia masih di situ. Derajat dia masih di situ. Hanya mungkin pada saat itu dia belum mau. Kenapa? Karena memang masih kenyang, nggak kepikiran, belum butuh. Tapi suatu saat dia masih butuh, masih ada. Keinginan hasratnya masih ada. Tapi kalau hasratnya udah nggak ada dari awal, udah nggak ada, seperti Rabi'ah misalnya, yang benar-benar hanya memikirkan Tuhannya, dia udah mengatakan bahwa dunia ini saya udah nggak kepingin lagi. Neraka dan surga bukan lagi tujuan hidup saya, tapi hanya dirimu. Ya udah, memang pikirannya dia udah di situ, mau dia apa? Dia di situ nggak bisa dipaksakan. Anda nggak bisa memaksakan pikiran Anda kan kepada orang lain. Anda nggak bisa memaksakan makam Anda, derajat Anda kepada orang lain. Nggak bisa. Setiap orang pada akhirnya berpikir, bertindak, bersikap sesuai dengan derajatnya. Kita enggak. Kita paksakan orang dengan derajat dia. Ini salah. Tapi terimalah orang dengan derajatnya. Jadi kalau misalnya Anda punya teman, suami istri, kalau masih korok-korowang, masih marah-marah, masih suka nyelekit perkataannya dia, ya oke, terima, makam dia di situ, mau dia apa? Kalau Anda yang sudah makamnya tinggi, berarti apa? Kalau memang Anda nggak lagi di situ, tingkatnya Anda nggak lagi di situ, Anda nggak lagi terpengaruh. Tapi kalau misalnya Anda ikut marah, Anda ikut ngamuk, dan Anda mengatakan bahwa Anda itu nggak benar, nah ini menandakan sebenarnya Anda juga di situ. Anda juga di situ. Hanya memang penyampaiannya Anda dalam bentuk menggambarkan bahwa Anda itu tahu sesuatu, hanya itu saja. Tapi sebenarnya makam Anda nggak di situ. Karena Anda belajar tentang hal ini. Anda sampaikan, tapi Anda sampaikan dalam bentuk yang sama dengan dia. Ikut marah-marah, ikut ngamuk-ngamukan, ikut maki-maki. Tapi maki-makian dengan apa? Dengan pakaian spiritual. Kan seperti itu. Dengan bau-bau maknawi, dengan bau-bau keagamaan. Kamu itu nggak beragama tuh. Coba lihat itu tuh. Tapi cara penyampaiannya dia ini nggak benar. Tapi kalau makamnya Anda udah jauh, levelnya Anda udah di atas, Anda nggak lagi gitu. Anda melihat ke bawah. Kalau Anda udah di atas, Anda lihat level orang di bawah. Anda lihat
Dengan rasa apa? Rasa kasih. Seperti Nabi kan, lihat orang-orang yang ada di bawah dengan apa? Dengan rahmat, dengan kasih sayang, mau mengayomi, mau menghidayahi. Kalau marah ini bedanya. Marah orang yang ada level di atas dengan orang marah yang ada level di bawah, sama-sama marah. Hanya beda apa? Beda dalam sikap, beda dalam bentuk marahnya. Kalau marahnya orang yang ada level di bawah, ngamukan tuh, ngamukan, makian tuh yang keluar, cacian, walaupun dalam bentuk-bentuk apa? Dalam bentuk-bentuk keagamaan, bawa nama Allah, bawa takbir-takbiran, tapi apa? Ngamukan itu. Seakan-akan memperlihatkan bahwa dia benar. Nah, itu sebenarnya apa? Sebenarnya sama aja. Sama aja, hanya bedanya apa? Tahu dan tidak tahu, belajar dengan gak belajar, tapi sebenarnya sama dalam makom. Nah, kalau orang yang berada pada derajat di atas, marah dia bukan lagi marah seperti itu, marah tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengayomi, dalam bentuk menghidayai. Itu bentuknya. Sikapnya apa? Sikapnya nggak ngamukan dia, tegas dia, tapi mengayomi orang, tidak mau menghancurkan orang. Yang buruk tetap buruk. Dia tidak apa? Dia tidak mengatakan bahwa yang buruk dilakukan orang itu baik, enggak, tetap buruk, tapi dia datang dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan, dengan kata-kata yang bagus didengar. Seperti itu, dia menghidayai, bukan mau menghancurkan. Bukan api yang dia tawarkan kepada orang lain, tapi apa? Air. Tapi air untuk apa? Untuk membersihkan. Kan air itu kan sifatnya sama-sama apa? Sama-sama sebenarnya membersihkan. Hanya bedanya, kalau api membakar, orangnya dibakar, Anda hancurkan. Sampai apa? Anda nggak lihat lagi orang itu, udah nggak lihat lagi, celaka orang itu. Itu api, kejahatannya juga hilang, tapi orangnya juga hilang. Tapi kalau air enggak, air Anda bersihkan, orangnya tetap ada, nampak di hadapan Anda. Tapi apa? Tapi yang Anda hilangkan itu karakternya dia, yang Anda hilangkan itu sifat-sifatnya dia. Kenapa? Karena sifat-sifatnya bukan orang, bukan apa? Bukan hakikat orang itu. Dia tetap hamba Allah, dia tetap manusia, tapi manusia yang punya apa? Sifat buruk. Oh iya, mandikan. Belum juga bersih, mandikan. Kenapa? Karena bisa saja udah terlalu berkarat, udah terlalu melekat. Tapi yakin berpengaruh, tapi perlahan-lahan, gosok-gosok sedikit demi sedikit. Jangan ditempeleng, jangan dipukul, jangan disakiti. Itu dakwanya Nabi. Kan gitu, kan enak tuh dakwah Islam kayak gitu. Bukan takbir-takbiran mau nyakitin. Tanpa Anda sadari, Anda tawarin api, tawarin iblis sama orang lain. Iblis itu kan begitu, yaitu kumul fakr. Yang dia berikan apa? Yang dia berikan tidak lain rasa sakit, sehingga orang lain pada akhirnya juga tidak mau disakiti. Ya, dia lawan Anda. Ketika dia melawan Anda, Anda melawan. Jadi jangan kemudian Anda itu mengidentikan diri, menyamakan diri. Anda itu agama, Anda itu Islam. Bukan. Anda bukan Islam. Makanya ada orang bilang, kalau saya ini melihat Islam, melihat agama Islam dari orang-orangnya, belum tentu saya bisa terima Islam. Tapi kalau karena saya mempelajari Islam itu dari sumber yang benar, dari Al-Quran, maka Islam itu indah. Kan begitu. Islam itu menyenangkan. Maka pisahkan antara ajaran Islam dengan apa? Dengan orangnya, dengan pemeluknya, dengan ustadznya, dengan ulamanya. Itu harus dipisahkan jauh, itu harus dipisahkan jauh. Jadi kalau Anda mengkritik ulama, bukan Anda sedang mengkritik Islam. Jadi kalau Anda melawan ulama, belum tentu Anda melawan apa? Anda melawan Islam. Harus dilihat dulu. Bukan sesederhana itu kemudian kita melihat masalah. Enggak, lihat dulu ulama itu seperti apa, apakah memang ulamanya benar atau tidak. Jadi kalau ulamanya nggak benar, ya udah, kita bukan melawan ulamanya, bukan mengkritik ulamanya, tapi mengkritik apa? Mengkritik apa yang dia lakukan. Hanya kebetulan aja dia ulama, kan begitu. Sama dengan orang lain, bupati ini kan pada akhirnya apa? Status. Jadi ketika saya melawan dia, jadi bukan saya sedang melawan bupati, kan begitu. Tapi yang saya lawan apa?
Saya lawan sifat-sifat yang dia miliki. Kebetulan aja dia bupati, kebetulan aja dia gubernur. Tapi kalau dia korupsi, apakah kemudian kita tidak bisa mengkritik dia? Tapi ingat, mengkritik dengan cara yang indah, dengan cara yang manis. Diusap-usap itu orang sayang-sayangin tuh. Sayang-sayangin. Kita dekatin dia, kita usap-usap. Sambil kita apa? Sambil kita nasihatin. Enak tuh, sejuk tuh, bisa saja orang nerima. Tapi kalau misalnya karena dia merasa bahwa saya ini bupati, kenapa saya dibikin kayak gini, saya ini gubernur, saya ini pemimpin, udah. Sifat kebupatiannya, sifat keulamaannya, sifat kegubernuriaannya, ya, itu kan udah menyatu. Dia lihat sebagai hakikat diri dia. Maka apa? Marah dia. Itu jadi harus pintar-pintar itu. Ini hakikatnya. Udah panjang nih pembahasan kita, tapi penting ya. Jadi itu hakikatnya. Jadi Sya'ban itu tidak lain adalah hakikat dari baginda Rasul. Jadi ketika Anda masuk ke dalam bulan Sya'ban ini, sebenarnya Anda sedang bertamu kepada Nabi. Nabi sedang menyambut Anda di bulan ini. Makanya bulan ini, aduh, Allahu Akbar, bulan yang sangat mulia, sangat agung. Sangat agung. Setelah apa? Dalam riwayat dikatakan bahwa Sya'ban ini sangat mulia. Setelah Ramadan, sangat mulia. Sangat mulia. Kalau di Ramadan itu ada Nuzulul Quran, Lailatul Qadar. Di sini ada nisfu Sya'ban. Kita kan biasa apa? Biasa mengamalkan sesuatu di nisfu Sya'ban. Itu makamnya nisfu Sya'ban ini harus Anda pahami benar apa itu nisfu Sya'ban. Nanti insya Allah di kesempatan yang lain kita akan pelajari itu. Pahami itu hakikat nisfu Sya'ban itu apa. Bukan hanya dari sisi zahirnya saja, bukan amalan-amalannya, enggak, tapi apa supaya kita paham benar. Anda benar-benar ketika memasuki bulan ini, bulan Sya'ban ini, Anda benar-benar sedang berjumpa dengan Nabi, dan Anda harus merasakan itu. Anda sedang masuk ke dalam rumah Nabi. Ini rumah Nabi. Allahu Akbar. Anda sedang disambut sama Nabi, dan Nabi sedang berdiri di depan pintu menyambut Anda. Kalau Anda udah benar-benar apa menjadi hakikat raja, Anda masuk sebagai seorang raja. Nabi melihat Anda, kenapa? Raja tidak lain adalah cahaya. Cahaya apa? Cahaya Allah. Cahaya yang benar-benar Anda itu udah bersih. Masuk Anda, disambut oleh Nabi. Nabi menatap Anda, Anda pun menatap Rasulullah. Anda disambut sama Nabi. Apakah ada pada saat itu Anda tidak merasa senang disambut oleh Nabi di bulan ini, bulan Sya'ban ini? Siapa yang tidak senang? Allahu Akbar. Siapa yang gak cinta kepada Nabi? Siapa? Ada gak orang yang tidak cinta kepada Nabi? Ketika ibadah kita saja, sholat kita saja tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak ada salawat Nabi, tidak ada izin penerimaan dari Nabi, tidak ada stempel dari Nabi, tidak melewati hakikat Rasulullah, tidak akan sampai kepada Allah. Harus lewat dulu pemeriksaan Nabi. Pemeriksaan Nabi. Nabi periksa amal Anda, Nabi periksa hakikat Anda pada saat itu. Ketika dilihat bahwa Anda benar-benar menjadi hakikat sebagai orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya, Anda disambut oleh Nabi, disambut dengan penuh kehangatan. Anda diterima oleh Nabi. Nabi merindukan kita, Nabi merindukan umatnya, Nabi benar-benar merindukan Anda. Anda apakah rindu juga kepada Nabi? Kalau Anda rindu kepada Nabi, maka jadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan kesempatan berharga bagi Anda, batu loncatan bagi Anda untuk bisa diterima oleh Nabi, bisa bertamu kepada Nabi, bisa bersama-sama dengan Nabi, bisa memandang wajah mulianya Nabi, wajah berseri-seri Nabi. Apakah Anda tidak ingin melihat Nabi tersenyum kepada Anda? Inilah aku ya Rasulullah, umatmu yang senantiasa engkau tangisi, umatmu yang senantiasa engkau doakan. Akulah
Akulah yang senantiasa engkau sebut-sebut dalam doamu setiap saat. Akulah yang engkau rindukan itu, yang engkau banggakan di tengah-tengah para sahabatmu. Aku merindukan umatku yang tidak melihatku, tapi mereka rindu ingin berjumpa denganku. Itulah aku yang datang kepadamu di bulan Sya'ban ini untuk berjumpa denganmu, wahai Rasulullah, yang ingin menatapmu, wahai Rasulullah, yang ingin memandangmu, wahai Rasulullah, yang ingin memasuki rumahmu, wahai Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Apakah engkau tidak merasakan ketika Nabi menyambutmu, memegang tanganmu, memeluk dirimu? Apakah engkau tidak merasakan kehangatan Nabi? Sambutlah bulan Sya'ban ini dengan penuh cinta. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itulah hakikat bulan Sya'ban ini. Manfaatkan. Kalau engkau diterima oleh Nabi dan engkau sanggup memandang, kalaupun engkau tidak sanggup memandang, engkau setidaknya mampu merasakan kehadiran Nabi di dalam jiwamu. Engkau merasakan bahwa Nabi sedang memandangmu. Engkau merasakan bahwa Nabi sedang melihatmu. Engkau merasakan bahwa Nabi sedang menyuguhkan sesuatu kepadamu. Ini rumah Nabi. Nabi sedang menyuguhkan sesuatu kepadamu. Allahu Akbar, engkau tamu Nabi di bulan Sya'ban ini. Engkau tamu Nabi. Perbanyak salawat di bulan Sya'ban ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau di bulan-bulan lainnya engkau hanya membaca 100, 200, perbanyak, kalaupun 1000 lebih dari itu. Jadikan salawat adalah ibadahmu di bulan ini, zikirmu di bulan ini, dan rasakan bahwa engkau benar-benar ingin berjumpa dengan Nabi. Rasakan itu dalam dirimu. Bukan hanya sekedar dengan lisanmu kau membaca salawat, tapi rasakan dengan hatimu. Rasakan bahwa engkau sedang melihat Nabi. Kalau engkau tidak mampu melihat Nabi, rasakan bahwa Nabi sedang menyaksikanmu dan engkau sedang berada di dalam rumah Nabi. Yakin, mungkin karena kelemahan kita, karena kekurangan kita, Nabi belum datang menyambutmu dan duduk bersama-sama denganmu di ruang tamu. Tapi ingat, Nabi sedang melihatmu. Nabi sedang menengokmu, baru melihatmu. Tapi Allahu Akbar, merasakan bahwa Nabi sedang melihatmu saja sudah begitu luar biasa. Allahu Akbar. Engkau rasakan saja bahwa Nabi sedang menengokmu. Pada saat itu dia sedang melihatmu, tapi dari jarak yang jauh. Dia sedang bersembunyi. Kenapa? Karena memang engkau belum sanggup. Makamu masih sangat rendah. Masih banyak kotoran-kotoranmu. Ibadahmu masih begitu sedikit. Zikir, salawat. Ini saja. Oke, saya rasa demikian. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.